kasih. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar ya, masih terus setia bersama kami di sini di Lintas Makassar sore untuk edisi hari Rabu 4 Agustus 2021. Dan pendengar, saat ini kita akan bersama di siaran TNI Polri yang mengangkat topik Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarah. Nah, pendengar Pro 1, 29 Juli yang lalu ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Dan untuk memperingati sebuah peristiwa heroik ya pendengar, yakni serangan pertama Angkatan Udara Republik Indonesia ke Pangkalan Udara Belanda di 3 kota yakni Ambarawa, Salatiga dan juga Semarang. Nah pendengar, apa makna sebenarnya dari peristiwa heroik tersebut? Kami akan ulas dalam dialog TNI Polri sore ini dengan pembicara Letkol Sus Komarudin, Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Kita langsung menyapa. Assalamualaikum, selamat sore Letkol Sus Komarudin. Iya, selamat sore. Assalamualaikum Pak Letkol Sus Komarudin. Dan pendengar, memang peristiwa di setiap tanggal 29 Juli yang diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ini kita akan lihat bersama dalam perspektif sejarahnya. Dan langsung saja kita menyapa narasumber kita di siaran TNI Polri saat ini. Ada Bapak Letkol Sus Komarudin selaku Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Assalamualaikum, selamat sore Pak Letkol Sus Komarudin. Waalaikumsalam, selamat sore Mbak. Sehat ya Pak ya? Alhamdulillah, dan pastinya tetap semangat ini ya. Oke, ini kayaknya sore hari ini kita akan belajar sejarah ini Pak Letkol Sus Komarudin. Mungkin langsung saja dulu untuk membuka kebersamaan kita di siaran TNI Polri saat ini. Ini kan setiap tanggal 29 Juli Pak Letkol diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara yang saat ini sudah menginjak usia ke-76. Dan dilihat dari perspektif sejarahnya, ini apa sebenarnya yang mendasari sehingga tanggal 29 Juli ini dipilih sebagai hari dalam peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini, Pak Letkol, silakan. Ya, saya ralat sedikit Mbak ya, bukan 76 tapi 74 tahun. 74 tahun, oke. Sudah maju 2 tahun ini kayaknya Pak Letkol ya, silakan. Ya, ini sebetulnya kita peringati adanya sebuah peristiwa di tahun 1947. 1947. Ya, betul. Nah, waktu itu kaitan dengan agresi militer Belanda yang pertama, tepatnya di tanggal di bulan Juli itu juga 1947, militer pertama itu. Nah, kita tahu bahwa di agresi militer pertama itu kan kalau dalam sejarah itu Belanda itu tidak ikhlas lah melepas Indonesia gitu ya. Mereka ingin kembali ke Indonesia dan merebut kembali Indonesia. Nah, kita tahu juga di sejarah itu bahwa agresi militer Belanda itu Belanda Indonesia dengan membabi buta. Jadi tidak hanya pasukan daratnya yang bergerak, tapi kekuatan udaranya pun ikut andil waktu itu menyerang pangkalan-pangkalan udara yang ada di Indonesia, baik itu di Pulau Jawa maupun di Sumatera. Nah, aksi Belanda ini kemudian dari TNI Angkatan Udara waktu itu masih disebut TRI AU ya, Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara, yang ada di Maguwo. Maguwo itu kalau kita sekarang itu pangkalan TNI AU Adi Sucipto. Solo ya? Ya. Di Jogja. Di Jogja, oke. Ya, di Jogja. Nah, di situ itu dulu ada yang namanya sekolah penerbang. Ini sekolah penerbang yang awal mula sekolah penerbang itu memang ada di situ. Dan di situ ada kadet-kadet. Kalau sekarang kita sebut taruna, ya, ada kadet-kadet siswa penerbang yang artinya mereka tidak terima serangan-serangan
Belanda itu, yang dalih menggunakan kekuatan udara. Nah, kebetulan di Pangkalan Udara Maguwo itu ada pesawat-pesawat peninggalan Jepang, seperti jenis Cureng, Hayabusa, kemudian ada satu lagi Chukyu. Nah, ini dimodifikasi menjadi pesawat tempur oleh teknisi-teknisi Angkatan Udara, yang kemudian modifikasi pesawat tempur dijadikan sebagai alat atau alutsista tempur untuk menyerang Semarang, Salatiga, dan Ambarawa di tanggal 29 itu. Nah, penerbang yang muda, statusnya masih siswa. Kemudian di hari itu juga, sore harinya, terjadi peristiwa yang artinya bangsa Indonesia, khususnya TNI itu kehilangan 3 perintis Angkatan Udara. Yang pada saat itu baru kembali dari luar negeri mengambil obat-obatan bantuan dari Malaysia. Pesawatnya ditembak saat akan mendarat, ditembak Belanda saat akan mendarat di Pangkalan Udara Maguwo. Akhirnya mereka pejuang-pejuang atau perintis TNI Angkatan gugur di situ. Nah, bertitik tolak dari itulah makanya TNI Angkatan Udara untuk mengenang peristiwa itu, maka setiap tahun kita peringati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Ini saya kayak mendengar dongeng kembali ya, sejarah dari TNI. Dan tadi juga sempat dijelaskan kalau sebenarnya ada cerita heroik dari para pelopor TNI Angkatan Udara kala itu yang tertembak ya, Pak Letkolsos ya. Ya. Oke. Nah, peristiwa 29 Juli tepatnya di tahun 1947 itu boleh dikatakan ini syarat dengan nilai patriotisme, kemudian cinta tanah air dan juga bangsa ini. Bagaimana sebenarnya implementasi semangat tersebut bagi insan TNI Angkatan Udara di masa kini ini, Pak Letkolsos Kamarudin? Ya. Karena kita mengenang peristiwa itu kan di tahun 1947 itu banyak hikmahnya yang perlu kita angkat gitu ya, yang perlu kita tauladani terutama oleh prajurit-prajurit TNI Angkatan Udara. Masa kita kini. tahu bahwa peristiwa itu artinya pelaku-pelakunya saat itu mereka berbuat atau melaksanakan itu tanpa adanya imbalan. Ada imbalan, ikhlas ya, sukarela. Tulus. Sukarela. Jadi mereka tidak menghitung keuntungan saya apa tidak. Jadi mereka tuh betul-betul pengen membela bangsa. Itu yang kita pertama yang kita garis bawahi untuk prajurit ini. Kemudian yang kedua, mereka tuh mengambil keputusan yang sangat cepat dan tepat dalam menghadapi berbagai kesulitan di lapangan penugasan. Jadi itu yang bagian juga kita ambil. Keputusan cepat dan bagaimananya itu tersirat dari suatu peristiwa. Mereka masih muda ya. Rata-rata umurnya masih 20 tahun. Masih sangat muda 20 ini. 20 tahun. Ya, semangat anak muda. Kita tunggu saja. Itu TNI AU sudah membuat filmnya, judulnya Kadet 1947. Siap untuk dinonton kayaknya ini ya. Ya, wajib ditonton. Itu adalah suatu peristiwa heroik yang mengangkat 29 Juli. Jadi filmnya sudah jadi ya, Pak Letkolsos Kamarudin ya? Sudah, tinggal launchingnya saja berarti dari pihak dari pihak produsernya ya, karena itu sudah. Ini mungkin belum sempat ditayangkan atau belum ditayangkan. Kita tunggu saja, dan saya juga pastinya ini sangat menanti-nanti bagaimana sebenarnya filmnya untuk menggugah jiwa atau semangat cinta tanah air dari para pemuda Indonesia ya. Ini betul, sangat seru sebenarnya karena kita kilas balik lagi, kita seperti mendengarkan cerita dongeng yang merupakan cerita sejarah. Ini adalah sejarah pendengar yang mungkin juga ingin mendengarkan sejarah dari peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarahnya. Silakan saya buka line telepon pendengar di 0821 333 9440 atau mungkin langsung mengirimkan pesan singkatnya di WhatsApp Pro 1 RRI Makassar di 0811 400 222. Dan saat ini kita sedang disiarkan juga melalui via YouTube
RRI Makassar dan fanpage Facebooknya Pro1 RRI Makassar. Nah, kita flashback kembali dan juga tadi sudah sempat dijelaskan oleh Pak Letkol Sus Komarudin ini sejarah singkat, ada cerita heroik dari para pelopor TNI Angkatan Udara yang kala itu tertembak ya. Dan tadi juga sudah dijelaskan alasan dibalik penyerangan ini seputar agresi militer Belanda yang pertama. Nah, Pak Letkol Sus Komarudin, serangan Belanda kala itu boleh dikatakan menjadi tamparan menyakitkan juga ya bagi TNI Angkatan Udara yang kala itu baru saja tumbuh. Mungkin bisa dijelaskan kembali ini sejarahnya saat itu, Pak Letkol. Ya, memang ya TNI AU itu, yang saya ulang lagi, TRI AU, TR Tentara Republik Indonesia Angkatan Udara dulu disebut, itu kan lahirnya 9 April 1946. Artinya TNI AU itu masih sangat muda usia. Ya, tahun 1947 sudah menghadapi kekuatan pihak lawan dalam hal ini Belanda, yang notabene pesawatnya lebih canggih dari kita. Itu. Yang kedua, waktu itu artinya pengalaman operasi dari Angkatan Udara Belanda itu lebih dari kita. Karena kekuatan udara Belanda waktu itu sudah tergolong modern, mereka sudah punya pengalaman di Perang Dunia Kedua. Sementara kita, ya, TNI AU waktu itu baru terbentuk, tapi semangat waktu itu, ya, akhirnya kita TNI Angkatan Udara mampu mengimbangi kekuatan Belanda, ya, dengan menyerang, mengebom Ambarawa, Semarang, dan Salatiga. Yang kita kenal dalam lingkungan TNI Angkatan Udara itu adalah operasi udara pertama. Kira-kira. Nah, di dalam sejarah tersebut sebenarnya ada operasi rahasia yang menyerang juga kedudukan Belanda kala itu ya. Tapi ditahan dulu ini Pak Letkol karena sudah ada yang masuk mungkin juga ingin mendengarkan sejarah terkait Hari Bakti TNI Angkatan Udara di tanggal 29 Juli ya. Kita terima dulu penelpon yang sudah masuk saat ini. Baik. Assalamualaikum, selamat sore. Halo, selamat sore. Dari siapa di mana ini, Pak? Adi di Makassar. Pak Adi di Makassar. Silakan. Saat ini kita sudah bersama Pak Letkol Sus Komarudin selaku Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Ada mungkin yang ingin ditanyakan? Selamat sore Pak Komarudin. Selamat sore Pak Adi. Salam sehat. Salam sehat selalu Pak Komarudin. Ya Pak Komarudin, Hari Bakti TNI Angkatan Udara tahun 2021 ini kan mungkin diperingati oleh TNI Angkatan Udara. Ini kita mengenang bagaimana pengorbanan 3 orang yang gugur pada saat itu, yaitu Adi Sumarmo, kemudian Adi Sucipto, ya, dan satu lagi itu saya sudah lupa. Yang penting 3 orang ya, itu diabadikan jadi nama bandara semua kalau nggak salah. Oke, ya. Nama bandara. Iya. Nah, tapi di masa modern sekarang ini memang pemerintah perlu untuk terus mendukung kekuatan dari TNI Angkatan Udara begitu. Karena kita tahu bahwa luas wilayah udara Indonesia kan begitu besar. Apalagi dengan kekuatan yang ada saat ini tentu belumlah cukup untuk bisa mengantisipasi berbagai macam eskalasi ancaman yang datang dari luar, ya, khususnya mungkin yang berada di wilayah operasi Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Nah, memang di masa datang kami sih sebagai masyarakat mendukung penuh begitu, ya, kebijakan modernisasi alat utama sistem persenjataan dari TNI Angkatan Udara, terutama bagaimana memodernisasi seluruh peralatan-peralatan yang bisa mengantisipasi datangnya ancaman-ancaman yang datang dari luar begitu. Apalagi di masa datang kita nggak tahu perubahan peta politik dunia seperti apa, ancaman-ancaman pasti sudah bisa dipetakan oleh Kementerian Pertahanan ataupun juga jajaran TNI
ya ancaman-ancaman dari luar. Nah, maka dari itu memang ya profesionalisme dari TNI Angkatan Udara, semangat juang dari personil-personil TNI Angkatan Udara ya, ini memang tidak diragukan lagi. Dan yang paling terpenting yaitu adalah bagaimana kemudian pemerintah ya terus melakukan modernisasi peralatan, terus menambah jumlah personil dari jajaran TNI, terutama TNI Angkatan Udara ini. Kami dukung selalu, Pak ya. Cuman operasi-operasi TNI Angkatan Udara mungkin bisa lebih diperluas lagi, bukan hanya dari zona militer, selain perang juga lebih ditingkatkan lagi supaya lebih mendekatkan diri kepada masyarakat. Saya rasa itu, Pak Komarudin. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih. Ya, terima kasih, Pak. Ada Pak Adi yang ada di Makassar. Ada tanggapan ini, Pak Letkol Komarudin, silakan. Ya, kita terima kasih ya respon dari masyarakat, doa dari masyarakat agar artinya kekuatan TNI Angkatan Udara semakin kuat untuk menjaga negara kita ini. Ya, intinya kita terima kasih. Terima kasih atas dukungannya. Terima kasih. Dan tadi ini sempat disebutkan pengorbanan 3 orang TNI kala itu, Adi Sumarmo, Adi Sucipto, selanjutnya yang satunya Abdurrahman Saleh. Jadi Pak Adi mungkin sudah bisa diingat Pak Adi ya. Ya, Oke, ini juga ada WhatsApp yang sudah masuk dari Pak Wijaya yang ada di Polman ini, Pak Letkol Komarudin. Perubahan yang sudah ada katanya di tubuh TNI Angkatan Udara di usianya saat ini. Seperti apa? Ya, artinya perubahan kita tuh setiap tahun memodernisasi ya, artinya meningkatkan kinerjanya, artinya ya perubahan itu ya artinya untuk kemajuan kita bersama gitu ya. Kalau dulu memang kalau kita feedback ke peristiwa sejarahnya ya, dari dulu hingga sekarang kita tuh angkatan udara secara bertahap mengembangkan kekuatan dan kemampuannya. Oke deh. Ini juga ada Pak Hendra yang ada di Kota Makassar. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Katanya 3 tokoh TNI Angkatan Udara gugur kala itu. Ini kayaknya hampir senada dengan Pak Adi tadi ya. Dan untuk mengenang ketiganya mulai tahun 1955 ini ditetapkan sebagai hari berkabung ini, Pak Letkol Komarudin. Ya. Memang kita sebut awalnya itu adalah hari berkabung, hari berkabung TNI Angkatan Udara. Kemudian di tahun berikutnya di tahun 62 kita ganti namanya Hari Bakti, gitu ya. Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Awalnya memang disebut hari berkabung. Kemudian ya untuk berikutnya di tahun 62 hari berkabung kita diubah menjadi Hari Bakti TNI AD. Yang ini ada monumennya. Oh, ada monumennya. Ya, monumen kita sebut monumen perjuangan TNI AD. Adanya di Jogja juga, di daerah Ngoto. Mungkin insya Allah Mbak bisa jalan-jalan ke sana. Setelah pandemi mungkin bisa jalan-jalan ke sana ya untuk kembali menilik akan sejarah. Jadi tadi Pak Hendra ini memang awalnya disebut sebagai hari berkabung, namun tahun 1962 hingga sekarang ini sudah disebut sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Oke, Pak Letkol Komarudin, sebentar kita masih akan panjang lebar untuk membahas topik kita seputar Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarah ya. Sesaat lagi pendengar pastikan terus di Pro 1 dari Makassar, kanal Inspirasi.
Inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Terima kasih untuk Anda pendengar Pro 1 RRI Makassar yang saat ini masih terus setia bersama kami di siaran TNI Polri Lintas Makassar sore. Masih bersama saya Arti Alfian dan narasumber kita Letkol Sus Komarudin, Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara, dengan mengangkat topik Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarah. Dan pastinya juga tadi kita sudah sedikit mendengar lah ya seputar sejarah dari Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Dan kami juga mengundang partisipasi Anda untuk bergabung di sini pendengar di 0821 3333 9440 atau di 0812 41 400 140 atau melalui WhatsApp Pro 1 dari Makassar di 0811 400 222. Karena saat ini kita juga live lewat YouTube RRI Makassar ya, dan fanpage Facebooknya Pro 1 RRI Makassar. Saya kembali menyapa ini Pak Letkol Sus Komarudin. Masih semangat ya Pak Letkol ya? Ya, masih semangat. Oke, ini baru saja saya mau bertanya, tetapi sudah ada kembali yang masuk melalui line telepon. Kita terima dulu Pak Letkol ya. Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam. Dari siapa, di mana kembali Pak? Dari Denny. Pak Denny di Maros. Di Maros. Oke, saat ini kita sudah bersama Pak Letkol Sus Komarudin ini. Baik. Silakan. Selamat sore Pak Komarudin. Selamat sore Pak. Ya, oke, sehat-sehat selalu Pak Komarudin ya. Baik. Alhamdulillah. Ya, baik Pak Komarudin, kita tahu kan bahwa kalau di TNI Angkatan Darat ada kegiatan teritorial mereka yaitu TMMD, TNI Manunggal Masuk Desa. TMMD, TNI Manunggal Masuk Desa. TMMD, oke. Dulu namanya AMD, ABRI Masuk Desa. Ya, nah ini bagaimana kemudian ini lebih mendekatkan lagi TNI dengan rakyat. Nah mungkin apakah dari TNI Angkatan Udara sendiri juga punya kegiatan-kegiatan serupa begitu? Bagaimana untuk lebih mendekatkan lagi TNI Angkatan Udara dengan masyarakat, dengan berbagai kegiatan di lapangan begitu? Ini kan merupakan salah satu bentuk operasi non perang begitu yang bisa saja dikedepankan. Demikian. Iya, terima kasih Pak Denny tadi yang ada di Maros. Ini saya juga mungkin langsung ingin dijelaskan ini Pak Letkol ya seputar TMMD dan juga silakan Pak Letkol. Seperti Angkatan Udara juga punya. Kita sekarang punyanya Bitpotdirga, pembinaan potensi dirgantara. Nah, ini berbagai kegiatan, ada olahraga dirgantara, kemudian ada juga kegiatan sosial dengan masyarakat. Banyak yang termasuk mungkin kegiatan-kegiatan yang baru-baru ini kita laksanakan seperti vaksin dan segala macam, mendekatkan sosialisasi kepada masyarakat. Itu adalah bagian dari pembinaan potensi dirgantara. Ya, serupa tapi tak sama lah dengan TMMD. 11-12 Pak Letkol ya. Dia kayaknya saudara kembar tapi ada perbedaannya begitu. Ini kalau yang berbicara tentang sosial di masyarakat seputar pembinaan potensi dirgantara. Ini vaksin karena kan di masa pandemi ini sangat-sangat sering terdengar. Namun yang saya menarik ini olahraga dirgantara. Mungkin bisa dijelaskan ini Pak Letkol. Ya. Kalau olahraga di Dirgantara spesifik kita menggunakan wahana keudara. Wahana keudaraan, oke. Strike, payung, kemudian ada lagi olahraga terbang layar, kemudian ada banyak olahraga cabang olahraga. Nah mungkin kalau untuk wilayah Makassar ini mungkin dari yang lebih kompeten itu adalah di Lanut AND, Lanut Sultan Hasanuddin di dekat bandara di sana. Di situ ada Potdirganya juga yang juga mengelola pembinaan potensi di Dirgantara. Di sana yang kaitannya dengan olahraga kedirgantaraan. Oke. Ini kalau yang sering mengikuti olahraga kedirgantaraan ini apakah memang anggota TNI atau ada juga masyarakat yang ikut di dalamnya, ambil alih dalamnya ini Pak Letkol?
Ada juga Ada masyarakat juga ya. yang hobi olahraga dirgantara kita wadahi, Oke. itu apakah itu perkumpulan, apakah itu organisasi segala macam itu diwadahi. Nanti koordinasinya nanti yang akan artinya mengakomodir itu Bin4Dirga. Oke, jadi ada anggota TNI, ada juga masyarakat. Jadi memang ini semua diwadahi ya. Oke, kita kembali ke topik kita seputar perspektif sejarah terkait Hari Bakti TNI Angkatan Udara ini Pak Letkol Sus Komarudin. Nah, ini untuk peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara 2021 sudah adakah tema yang diusung ini? Karena kan sudah 29 Juli ya kemarin. Ya. Itu seperti apa Pak? Ada, kita punya tema. Jadi tema kita dengan apa namanya, dengan dilanda semangat juang 29 Juli 1947 ya, TNI Angkatan Udara itu siap melaksanakan mendukung program pemerintah ya, untuk melaksanakan program pemerintah dalam artian salah satunya adalah percepatan pencapaian herd immunity nasional untuk mendukung Indonesia maju. Jadi lebih seputar herd immunity ya di tengah pandemi saat ini Pak Letkol. Oke. Ini mungkin sudah ada yang masuk ini. Halo, Assalamualaikum, selamat sore. Waalaikumsalam, kembali dari kembali Pak Denny. Pak Adi. Pak Adi. Oke. Ya. Ada apa Pak Adi? Silakan. Ya, saya ingin tahu nih Pak Komarudin, nah, apakah jajaran TNI Angkatan Udara juga, terutama dari Kopsau ini, juga ikut terlibat dalam pengamanan daerah rawan begitu ya, Pamrahwan, terutama yang ada di Papua? Karena kalau nggak salah di TNI Angkatan Udara juga punya personil infanteri kalau nggak salah begitu, seperti marinir di Angkatan Laut. Apakah terlibat juga seperti itu begitu untuk pemberantasan terorisme ataupun juga penanganan daerah rawan? Saya pikir begitu, Pak Komarudin. Terima kasih. Terima kasih. Ini kayaknya sangat antusias ini dengan TNI Angkatan Udara. Bagaimana ini Pak Letkol? Ya, pada prinsipnya semua angkatan itu terlibat. Semua angkatan darat, laut, udara itu terlibat dalam hal-hal seperti itu. Ya. Kebetulan kan di masing-masing daerah itu ada pangkalan-pangkalan udara yang juga ikut berperan apa yang disampaikan Bapak ini. Namanya Pak Adi yang ada di Makassar. Pak Adi terlibat, ada ikut serta di dalam. Jadi terlibat ya. Seluruh TNI khususnya Angkatan Udara juga terlibat ini untuk penempatan daerah-daerah rawan seperti itu. Nah, kita kembali lagi ke topik kita. Ini kan dalam memperingati Hari Bakti TNI Angkatan Udara 29 Juli 2021 kemarin. Kegiatan-kegiatan apa saja sebenarnya yang sudah diselenggarakan oleh Kopsau 2 ini Pak Letkol? Ya. Beberapa kegiatan yang sudah kita laksanakan di Kopsau 2 ini ya. Kita adalah melaksanakan pendistribusian sembako kepada warga terdampak pandemi ya, dan ini melaksanakan kita juga termasuk Lanut Sultan Hasanuddin juga melaksanakan di beberapa tempat. Kemudian vaksinasi tetap dilanjutkan ya, vaksinasi COVID tetap dilanjutkan, dan tadi pagi kita melaksanakan donor darah dalam peringatan Hari Bakti. Jadi itu semua bentuk rangkaiannya Pak Letkol Komarudin ya? Ya, rangkaian Hari Bakti. Oke, baiklah. Sebentar kita masih akan kembali membahas seputar topik kita bersama Pak Letkol Sus Komarudin ini, Kapen Kopsau 2, terkait topik kita hari ini pendengar Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarah. Pastikan terus di Pro 1 dari Makassar, kanal Inspirasi. Malam ini semua
kasih. 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Kita masih terus bersama pendengar di siaran TNI Polri saat ini yang mengangkat topik Hari Bakti TNI Angkatan Udara dalam perspektif sejarah, dan masih bersama kita juga narasumber ada Bapak Letkol Sus Komarudin selaku Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Dan pendengar Pro 1, 29 Juli yang lalu ini diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara, dan untuk memperingati sebuah peristiwa heroik serangan pertama Angkatan Udara Republik Indonesia ke Pangkalan Udara Belanda di 3 kota, yakni Ambarawa, Salatiga, dan juga Semarang. Dan sedikit banyak tadi sudah dijelaskan oleh Pak Letkol Sus Komarudin. Ini kita flashback kembali tentang sejarah yang ada, dan sudah menginformasikan kepada kita kisah di balik tanggal 29 Juli yang diperingati sebagai Hari Bakti TNI Angkatan Udara. Oke, Pak Letkol Sus Komarudin, ini kan di masa sekarang ini mungkin bisa dijelaskan kepada seluruh pendengar kita saat ini seperti apa sebenarnya peran TNI Angkatan Udara dalam menjaga keutuhan NKRI, terutama untuk wilayah udara ini, Pak Letkol. Ya. Pastinya kita bersinergi dengan teman-teman dari darat sama laut ya. Artinya untuk menjaga keutuhan kita tetap bersinergi, tetap artinya satu suara, tetap artinya menjalankan sesuai tugas masing-masing. Nah, jadi dalam hal ini TNI Angkatan Udara wilayah dalam kedaulatan di udara, kita tetap melaksanakan misi operasi, ya, melaksanakan latihan, kemudian kita melaksanakan koordinasi dengan rekan-rekan lain untuk tetap artinya menjaga keutuhan negara kita. Jadi tetap harus saling berkoordinasi ya dengan angkatan-angkatan lain ini. Nah, tadi sempat disinggung seputar latihan ini. Seperti apa sebenarnya latihan yang dilaksanakan oleh TNI Angkatan Udara, karena kita kan saat ini berada di tengah pandemi COVID-19 ini, Pak Letkol. Ya, artinya latihan kita sesuai dengan situasi ya, dengan kondisi ya. Latihannya tidak kita harus imbang dengan kondisi sekarang. Kita tahu kan sekarang pandeminya sedang artinya kita lihat masih naik turun lah ya, bisa dibilang begitu. Nah, untuk latihan ini tetap dilaksanakan, tapi tetap mempertimbangkan kondisi saat ini. Artinya latihan itu tidak kita meninggalkan protokol kesehatan. Tetap ada ya, Pak. Protokol kesehatan tetap kita utamakan. Protokol kesehatan tetap diutamakan. Gimana pun juga kan kita harus standby kan untuk kesiapan kita gitu. Jadi dari segi latihan meskipun di masa pandemi saat ini tetap terus berjalan ya, operasi-operasi yang dilakukan juga tetap berjalan, dan yang paling penting ini protokol kesehatan tetap ada di proses latihan, Pak Letkol ya. Oke. Nah, ini berbicara tentang tantangan ke depan yang pastinya begitu besar, Pak Letkol Sus Komarudin. Apakah langkah dan juga upaya untuk mengatasi ini dari pihak TNI Angkatan Udara sendiri? Tentang itu sudah kita saudara sih sudah menyikapi semua ya, sudah melihat tantangan ke depan itu seperti apa, dan kita juga artinya sudah berbagai upaya kita siapkan. Artinya kan setiap tahun kita mau evaluasi kegiatannya, dievaluasi ke depannya. Memang patukan banyak dinamikanya, perubahan, betul. Banyak perubahan itu kita tetap kita imbangi. Oke, jadi tetap selalu ada upaya pastinya dari TNI Angkatan Udara ya. Oke. Dan mungkin di sesi terakhir kebersamaan kita di siaran TNI Polri ini, Pak Letkol Sus Komarudin, ada harapan mungkin atau ada pesan yang ingin disampaikan kepada seluruh masyarakat tanah air ini. Silakan, Pak Letkol. Kami berharap ya, sekarang bangsa kita sedang menghadapi suasana pandemi yang belum berakhir. Pemerintah juga punya banyak program untuk artinya mengakhiri pandemi ini.
Ya, harapan kami kita juga melaksanakan vaksinasi. Ya, walaupun dalam vaksinasi ini masih dalam proses, ya, tapi minimal ada upaya untuk membentengi diri kita. Yang paling jelas, marilah kita ikuti program vaksinasi untuk yang paling penting sekali, yaitu mari kita sama-sama menjalankan protokol kesehatan. Kembali lagi, karena saat ini di tengah pandemi, yang paling penting adalah menjaga protokol kesehatan. Membentengi penyebaran pandemi. Membentengi penyebaran pandemi. Luar biasa sekali Pak Letkalsus Kamarudin ini ya. Sudah bercerita kepada kita sejak awal tentang sejarah Hari Bakti TNI Angkatan Udara, kemudian juga sudah menginformasikan kepada kita kegiatan-kegiatan yang sudah dilakukan juga di perayaan atau peringatan Hari Bakti TNI Angkatan Udara tanggal 29 Juli yang lalu. Tetap semangat Pak Letkalsus Kamarudin, dan pastinya salam buat rekan-rekan anggota semuanya untuk terus mengawal NKRI ya. NKRI harga mati. Oke, terima kasih Pak Letkalsus Kamarudin, Kepala Penerangan Komando Operasi 2 Angkatan Udara. Tetap semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan baiklah pendengar Pro 1 RRI Makassar, saya Arti Alfian menutup kebersamaan kita di siaran TNI Polri Lintas Makassar sore untuk edisi hari ini Rabu 4 Agustus 2021. Pastikan terus di Pro 1 RRI Makassar, kanal inspirasi. Kanal inspirasi 94,4 FM Pro 1 RRI Makassar. Pasang-pasang merpati putih melesat ke penjuru